Hai guys, senang sekali bisa ketemu lagi bersama aku di channel Larissa Story. Nah, hari ini aku mau cerita ke kalian tentang bangunan terbengkalai yang ada di Thailand. Jadi Saturn Unique Tower ini memiliki 49 lantai, dan gedung ini memiliki arsitektur bergaya Yunani Romawi. Gedung ini berada di dekat sungai Chao Phraya. Awalnya, gedung ini dibangun di tahun 1990 dengan nilai investasi sebesar 1,8 miliar baht atau setara dengan 806 miliar rupiah. Rencana awal gedung Saturn Unique Tower ini akan dijadikan sebagai kompleks kondominium termewah yang ada di pusat kota. Awal pembangunan gedung ini berjalan lancar sampai di tahun 1993 ada sebuah kasus yang terjadi. Jadi kasus ini melibatkan sang pimpinan proyek yang bernama Rangsan Torsuan. Nah, jadi karena kasus ini, para investor mulai menarik dana mereka dan lembaga-lembaga keuangan yang ada di sana juga tidak mau meminjamkan uang untuk meneruskan pembangunan gedung ini. Dan karena hal ini, proses pembangunan gedung semuanya terhenti. Lalu seiring berjalannya waktu, proses pembangunan gedung ini dimulai kembali. Lalu, saat proses pembangunan gedung ini sudah mencapai 80%, tiba-tiba terjadi krisis ekonomi di Asia tahun 1997. Nah, krisis ekonomi global ini menyebabkan daya beli masyarakat melemah, sehingga pasar real estate sudah tidak diminati lagi. Saat itu, lebih dari 300 proyek konstruksi ditinggalkan, termasuk Saturn Unique Tower ditinggalkan sampai hari ini. Penduduk sekitar percaya bahwa proyek Saturn Unique Tower ini tidak pernah selesai karena gedung ini berada di atas tanah kuburan. Jadi di gedung ini pun pernah ditemukan sosok mayat bunuh diri. Ceritanya, di tahun 2014, seorang fotografer dari Thailand menemukan sesosok mayat yang berada di toilet di lantai 43. Setelah diselidiki, ternyata mayat itu adalah turis asal Swedia yang melakukan bunuh diri dengan cara gantung diri di tempat itu. Sebenarnya gedung ini sudah diberi tanda atau peringatan bahwa gedung ini sangat dilarang untuk dimasuki oleh siapapun. Tapi pada faktanya, banyak turis-turis yang nekat memasuki gedung ini. Tempat terbengkalai di Thailand kedua adalah kuburan pesawat. Jadi kuburan pesawat ini terletak di Bangkok. Kabarnya sekitar 8 tahun yang lalu, tempat ini dijadikan sebagai runway beer festival atau festival bir. Nah, lalu pemilik tempat itu berinisiatif untuk membeli bangkai pesawat sebagai dekorasi tempat bir itu. Nah, anehnya, setelah si pemilik menjadikan bangkai pesawat sebagai dekorasi tempat itu, gak lama tempat itu tutup tanpa alasan yang jelas. Jadi ternyata, bangkai pesawat yang digunakan sebagai dekorasi itu berjenis Boeing 747 dan MD-82 dari maskapai One to Go Airlines. One to Go Airlines ini merupakan maskapai pesawat bertarif rendah pertama yang ada di Thailand. Sayangnya, perusahaan ini hanya dapat bertahan sekitar 7-8 tahun saja karena perusahaan ini mendapat citra yang buruk dari masyarakat. Jadi, citra buruk yang melekat di perusahaan ini disebabkan oleh kecelakaan pesawat yang terjadi di tanggal 16 September 2007 dengan maskapai nomor MD-82. Rute penerbangan pesawat naas ini yaitu dari Bangkok menuju Phuket. Saat kecelakaan itu terjadi, sedang turun hujan yang sangat lebat sehingga mengakibatkan jarak pandang yang sangat terbatas. Saat itu, pesawat MD-82 ini sedang membawa 130 penumpang dan awak. Sayangnya, penerbangan itu tidak berjalan mulus. Jadi, roda pesawat itu menghantam landasan sehingga mengakibatkan pesawat tidak bisa seimbang. Karena kehilangan keseimbangan,
pesawat ini meluncur keluar dari landasan pacu, lalu menabrak dinding dan akhirnya meledak. Kecelakaan pesawat ini menyebabkan 90 orang tewas, di antaranya 32 orang warga negara Thailand dan 58 orang warga negara asing. Setelah diselidiki, penyebab utama kecelakaan pesawat ini adalah karena kesalahan awak pesawat. Di antaranya kegagalan sistem, korupsi, dan kurangnya pelatihan pada awak pesawat. Bangunan terbengkalai di Thailand ketiga adalah New World Shopping Mall. New World Shopping Mall ini terletak di daerah Bang Lampo. Mall ini dibuka pada tahun 1984 dan mendapat predikat sebagai mall terbesar, dan mall ini menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Tapi kesuksesan mall ini tidak bertahan lama karena izin pembangunan yang ilegal. Jadi sebenarnya mall ini hanya mendapat izin untuk mendirikan 4 lantai saja. Namun pemilik gedung dan manajemennya bersikeras untuk membangun sampai 11 lantai. Ini karena pemilik gedung ini berambisi ingin menjadikan mall ini sebagai mall terkemuka di Thailand. Karena itu, pemilik mall ini dan manajemennya berusaha untuk mendapatkan otorisasi pembangunan dari lantai 5 sampai lantai 11. Jadi pada saat itu, pengadilan menolak izin atau otorisasi yang diajukan oleh mall ini. Dan pihak pengadilan sudah memerintahkan untuk membongkar mall ini dari lantai 5 sampai lantai 11. Selama pembongkaran lantai 5 sampai lantai 11 gedung ini, New World Mall ini masih tetap buka secara reguler di lantai 1 sampai 4. Sampai sebuah tragedi terjadi di bulan Juni 2014. Jadi pada saat pembongkaran lantai 5 sampai lantai 11 gedung ini, ada bagian gedung yang roboh dan ini menewaskan 1 orang dan melukai 5 orang lainnya. Sejak saat itu, mall ini mulai ditinggalkan. Lalu lambat laun, gedung ini mulai terisi oleh air karena atapnya yang bocor. Nah, air yang tertampung di gedung ini justru menjadi tempat berkembang biak bagi nyamuk. Lalu warga sekitar berinisiatif untuk melepaskan ikan-ikan agar perkembangbiakan nyamuk bisa berkurang. Karena makin banyak warga yang melepaskan bibit-bibit ikan ke kolam itu, maka diprediksi di kolam itu sudah ada 3.000 ekor ikan. Sayangnya, masyarakat sekarang sudah tidak bisa mengakses atau masuk ke gedung ini lagi, karena pihak berwenang sudah menutup permanen akses ke gedung ini. Semua ikan-ikan yang ada di gedung ini sudah dipindahkan ke tempat pembibitan dan dilepaskan ke alam liar sejak Januari 2015. 4. Menara kantor Grup VA yang ada di Thailand. Menara kantor Grup VA ini berada di Sentral Bang Na, Thailand. Nasib gedung ini tidak jauh beda dengan Saturn Unique Tower. Menara Grup VA ini adalah korban dari krisis keuangan Asia di tahun 1997. Di tahun 2009, Thai VA Group selaku pemilik gedung ini sudah dinyatakan bangkrut. Lalu semua asetnya diambil alih oleh Mahkamah Agung Thailand. Selama 20 tahun, tidak ada pengembang yang mau mengambil alih gedung ini. Alhasil, menara Grup VA ini menjadi gedung yang terbengkalai dan menjadi saksi bisu sejumlah tragedi. Pada April 2012, ditemukan jasad seorang pria yang tewas gantung diri. Setelah diselidiki, pihak kepolisian mengkonfirmasi bahwa kejadian ini adalah murni bunuh diri. Polisi menduga bahwa pria ini melakukan bunuh diri karena putus cinta. Polisi menemukan bahwa di dompet pria ini terselip sebuah foto. Foto itu adalah foto seorang wanita dan catatan bunuh diri. Di catatan bunuh diri itu tertulis sebuah kalimat, yaitu, "Coba ingat yang baik. Maaf saja tidak cukup." Kasus lain terjadi di bulan Agustus. Tubuh seorang pria paruh baya ditemukan di lantai 30 gedung ini. Tepatnya, tubuh pria paruh baya ini ditemukan di lantai 30, yaitu di ruang kontrol. Saat ditemukan,
tubuh pria malang ini dalam keadaan lengan dan kaki yang terikat. Polisi menduga bahwa pria malang ini tewas akibat diserang dan dipukuli oleh sekelompok orang. Selain 2 kasus tadi, masih ada 3 kasus kematian lagi yang terjadi di gedung ini. Ketiga kasus ini adalah kasus bunuh diri dengan cara melompat dari atas gedung ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk memasuki salah satu dari gedung ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian dulu video untuk hari ini. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai akhir. Dan maaf bila ada salah-salah kata. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, share, dan komen ya. And see you on the next video. Bye-bye.